Halo, ketemu lagi bersama dengan Yen Kitchen di sini. Hari ini saya mau buat menu yang gampang, murah meriah, ceker dimasak bumbu rendang ya. Jadi rendang ceker. Nah, kita hanya pakai bumbu instan. Tapi rasanya tentu saja enak ya. Saya nggak di endorse, tapi ini memang benar-benar enak. Rekomen untuk teman-teman yang mungkin sibuk, nggak punya waktu banyak untuk menyediakan bumbu rendang. Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu ya, tapi sebagian besar mungkin ada yang belum tahu. Jadi langsung aja yuk kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Bahan-bahannya 1 kg ceker ayam yang sudah dicuci bersih seperti ini. Kemudian saya katakan praktis karena saya menggunakan bumbu rendang yang sudah jadi instan seperti ini ya. Ini saya nggak di endorse ya, saya juga beli, tapi ini rekomen karena menurut saya rasanya cukup enak, sudah enak malahan ya. Nah, saya pakai 2 bungkus karena di bungkusnya ini ada tulisan, jadi di baliknya ini ada resepnya untuk setengah kilo. Karena kita pakai 1 kilo, saya pakai 2 karena bumbunya kita suka ya, kita sekeluarga suka bumbunya, jadi saya pakai 2. Kemudian di sini juga ditulis sebenarnya ini sudah ada rempah-rempahnya, sudah mengandung santan dan sebagainya. Jadi dianjurkan setiap setengah kilo itu santannya nanti pakainya cuma 3 sendok makan. Karena kita pakai 1 kilo, jadi saya mau pakai santannya ukuran kecil ini 1. Kemudian untuk bumbu rempah sebenarnya kan sudah ada, tapi karena ini cakar saya mau tambahkan supaya aromanya lebih tajam. Saya tambahkan daun salam 2 lembar kecil-kecil, kalau besar 1 lembar boleh, daun jeruk 2 lembar, kemudian serai 1 batang aja yang kecil, kemudian lengkuas. Saya cukup menambah ini aja, kemudian cabai. Nah, kalau cabai ini optional karena menurut saya kurang pedas, jadi saya tambahin, nanti saya ulek-ulek kasar seperti itu. Jadi ini optional ya. Sekiranya sudah asin berarti garam di skip, tapi saya pakai gula untuk untuk supaya rasanya tuh lebih mantep ya. Saya pakai gula sedikit aja karena kan sudah cukup asin. Kemudian saya tambahkan lada, ini juga optional, nggak suka nggak pakai nggak apa-apa. Kemudian kaldu jamur sedikit supaya lebih mantep. Kemudian air secukupnya, udah bahannya cuma simple. Ini biasanya kita rebus air, setelah mendidih kita mau rebus cakar. Kita rebus sampai keluar kotoran-kotorannya, kemudian nanti kita cuci bersih. Sambil merebus cakar, saya mau ulek-ulek kasar cabenya. Jadi buat kalian yang suka pedas boleh ya ditambah lagi, tapi kalau yang nggak suka pedas nggak pakai ini nggak apa-apa, karena rasanya tuh menurut saya sudah cukup enak. Ini tinggal kita ulek-ulek kasar. Yang terpenting itu garam. Garamnya jangan buru-buru ditambahkan, kita cicip dulu. Kalau menurut kalian sudah cukup asinnya, nggak usah tambah garam, tambah gula aja sedikit. Tapi kalau selera orang kan macam-macam ya. Kalau suka asin boleh ditambah, karena masakan Padang itu memang agak-agak asin. Kemudian bumbunya mau saya taruh piring dulu supaya nanti mudah. Bumbunya tuh seperti ini ya, juga ada kelapa sangrainya juga, jadi sangat praktis. Nanti kalau kalian mau menumis boleh pakai minyak sedikit, atau kalau kalian nggak mau langsung aja, misalnya pakai ayam, pakai daging atau pakai cakar, langsung aja bumbunya dimasukkan, kemudian kasih air, nggak perlu ditumis lagi. Cara masak tuh bebas ya. Nanti kapan-kapan kita buat bumbu rendang sendiri ya.
ya. Ini saya ajarkan yang cara praktis, mungkin ada sebagian teman-teman yang nggak tahu, buat orang-orang yang sibuk. Nah, seperti ini pakai Indofood rendang. Setelah mendidih, keluar lemak-lemak kotorannya seperti ini, kita saring, kita cuci bersih ya. Jadi ngerebusnya nggak usah sampai lunak. Kita matikan kompor. Airnya kita buang, kita cuci bersih. Kemudian setelah ceker ayamnya bersih, jadi cuci, kemudian kita masukkan ke wajan. Jadi terserah ya bumbunya mau ditumis lagi apa enggak. Saya gini aja ya, karena ini kan sebenarnya udah ditumis. Tinggal kita kasih air. Nyalakan api, kemudian cabai yang sudah diulek tadi saya masukkan sekalian biar pedes. Jadi nanti tuh makannya udah nggak usah pakai sambal. Kemudian rempahnya lengkuas, daun salam, daun jeruk, serai masuk. Kita tambah air secukupnya. Santannya nanti kalau sudah setengah mateng, cakarnya sudah mau lunak, baru santannya masuk. Ini biar air aja dulu. Nah, untuk rasa kita tunggu sampai mendidih, baru kita incip ya kurang apa. Ini sudah mendidih, kita cicip dulu kurang apa. Nah, menurut saya asinnya sudah cukup, tapi saya mau tambah gula sedikit aja. Ini 1 sendok makan, enggak penuh ya, setengah sendok makan supaya lebih mantep. Kemudian lada juga opsional, nggak mau nggak apa-apa, saya juga coba pakai seujung sedikit aja. Kemudian kaldu jamurnya juga sedikit seujung aja supaya lebih mantap aja. Nah, kalau garam selera, kalau kalian suka asin boleh ditambah, tapi saya enggak, cukup segini. Kalau udah mendidih seperti ini, kita kecilkan api supaya cakarnya meresap. Kemudian nanti kita beri santan. Airnya sudah menyusut, kemudian cakarnya juga terlihat sudah agak mulai lunak. Kita masukkan santan. Kita masak terus sampai benar-benar menyusut, meresap. Baunya enak banget loh ini. Jadi masak rendang dengan cara mudah seperti ini. Diganti daging ayam, kemudian daging sapi juga lebih oke ya. Ini kuahnya sudah mulai menyusut, kemudian cakarnya juga sudah lunak. Kita cicip yang terakhir, jadi kalau masih kurang bisa ditambah. Udah pas, jadi nggak perlu garam, ini udah enak. Nah, ini kan cakarnya udah lunak banget, jadi mau saya tiriskan, tapi airnya saya biarkan aja supaya agak susut ya. Takutnya nanti kalau terlalu lama cakarnya hancur, karena ini udah lunak banget. Jadi cakarnya mau saya sisihkan dulu, tapi kuahnya saya susutkan ya, saya asatkan.
Nah, ini kuahnya sudah mengental, sudah berminyak. Kita masukkan lagi cakarnya, kita aduk dengan bumbunya. Ini sudah matang ya, tinggal kita aduk, kita matikan kompor, siap untuk dihidangkan. Enak. Nah, kalau sudah terbalut rata seperti ini, matikan kompor, siap untuk disajikan. Seperti ini. Nah, rendang cekernya udah mateng. Ini udah saya coba, rasanya enak, kemudian juga empuk, udah meresap. Jadi kecilkan api sampai cakarnya benar-benar lunak. Kemudian nanti kita makan dengan tumis sayur seperti ini plus kerupuk, udah enak ya. Ini bisa kalian ganti dengan ayam, mungkin kentang dan telur ataupun daging sapi, terserah ya. Karena hari ini saya ingin ceker, jadi saya buatnya dengan ceker, kemudian dengan menu praktis seperti ini. Nah, semoga apa yang Yen bagikan berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Dukung terus channel YouTube Yen Kitchen. Sampai ketemu di video-video berikutnya.